Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan. Pada saat ini judulnya adalah Segenap Hati Percaya pada Tuhan. Bahan pelajaran akan diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Saya akan bacakan Kejadian pasal 22 ayat 2 dan 3. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham dan menepati janjinya memberikan keturunan seorang anak laki-laki di masa tuanya bersama dengan Sarah, yaitu Ishak. Nah, di sini kalau di tema perikop yang dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, judulnya kepercayaan Abraham diuji. Iman tidak bisa sendirian. Iman harus ada ketaatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, tidak ada gunanya. Iman dengan ketaatan bersatu itu menyatakan bagaimana janji Tuhan dinyatakan. Nah, Tuhan menjanjikan seorang anak laki-laki pada Abraham, menjanjikan Abraham akan menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi, dan Tuhan melihat bahwa memang benar Abraham beriman kepada Tuhan. Di ayat 2 ini Abraham dikasih perintah sama Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal. Jadi ada frase yang tunggal, walaupun itu ada Ismail ya, tapi di sini Abraham dikasih tahu, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Tuhan tahu Abraham mengasihi Ishak dengan penuh kasih sayang dan sangat mengasihi karena dia anak tunggal, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita sebagai manusia, sebagai orang tua, saat mendapat perintah Tuhan ini pasti juga mungkin merasa, aduh kok seperti ini ya. Tapi respon Abraham kita akan lihat di ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham taat. Abraham menuruti perintah Tuhan tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak sanggahan. Bahkan ini tidak dikatakan bagaimana kondisi atau respon Sarah waktu itu. Abraham langsung melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, karena memang Abraham meyakini bahwa Tuhan akan menyediakan, entah bagaimana nanti caranya, pasti janji Tuhan akan tetap terlaksana. Abraham dan Sarah sudah mengalami sendiri janji Tuhan dalam hidup mereka. Saat usia sudah lanjut, Sarah mati haid, Abraham diberikan anak oleh Tuhan. Secara logika, secara dunia manusia itu tidak mungkin, tapi ternyata Tuhan mewujudkan hal itu. Di usia 100 tahun Ishak lahir. Waktu Abraham usia 100 tahun, Sarah 90 tahun, Ishak lahir. Dan saat ini Tuhan ingin Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Abraham taat, Abraham turut menaati perintah Tuhan ini. Dan dari sini kita melihat bagaimana memang Abraham disebut sebagai bapak orang beriman ya, karena dia memang segenap hati percaya kepada Tuhan. Waktu disuruh pergi untuk dari negerinya ke negeri Kanaan, langsung berangkat. Waktu diminta untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal yang dikasihi sebagai korban bakaran, langsung berangkat. Bahkan itu tidak ada rasa meragukan. Jadi langsung Abraham melakukan itu semua, dan Tuhan melihat hal itu sebagai hal yang sangat baik. Dan bahkan di Alkitab, di Ibrani, dicatat bagaimana iman Abraham ini menjadi saksi-saksi iman bagi kita yang hidup saat ini. Jadi memang saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita beriman kepada Tuhan, kita wujudkan dengan ketaatan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun sulit, walaupun kelihatan mustahil, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan untuk dapat melayani, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati.